orang mensikapi nisfu Sya'ban dengan dua sikap yang bertolak belakang satu sama lain. Yang satu ghulu, berlebihan, sampai mensakralkan sedemikian rupa seakan-akan tidak ada malam yang lebih mulia daripada malam ini. Ini juga tidak dibenarkan, sampai kemudian mengadakan ritual-ritual yang kadang-kadang memaksakan diri. Padahal esensinya cuma dua, Bapak. Esensinya yang perlu kita perhatikan di malam nisfu Sya'ban dua saja sepertinya. Malam itu Allah memproklamirkan dirinya untuk menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan. Dan yang kedua, Allah juga memproklamirkan dirinya semua dosa yang kita perbuat dalam hidup ini, selama hidup ini, dan sambil kembali kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah Senin malam besok. Malam Selasa. Pak, sikapi saja, antum harus punya keyakinan karena ada hadisnya. Nanti saya akan bacakan hadis ini. Bahkan hadis ini dihasankan oleh Imam Albani rahmatullah alaih, riwayat Abu Dawud. Ya. Dua, yakinkan antum punya keyakinan malam itu seluruh amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah kalau sampean mau memang merapat kepada Allah, melangitkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam apa? Nisfu Sya'ban. Satu kelompok, mohon maaf, ini menafikan sama sekali. Dah ada Ustaz, wala nisfu Sya'ban, wala seperempat Sya'ban, wala seperdelapan Sya'ban, semua malam-malamnya Allah. Kapan kita mau bertobat, mau istighfar, Allah akan melihat kita semuanya. Allah Maha Sami', Maha Alim, segala macam. Sepintas bahasa ini benar, Pak. Tapi hati-hati omongan ini, Pak. Karena ada hadis dari Rasulullah. Apa hadisnya? Dengarkan hadis ini, ma'asyar muslimin. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yattali'u. Apa yattali' ini, Bapak? La yanzur, la yashuf. Allah akan memantau langsung, melihat langsung. Wa fi riwayah nazalallahu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban itu. Satu persatu sampean ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan fayaghfirullahu li jami'i khalqih. Maka seluruh dosa-dosa hambanya, makhluknya yang dia berbuat dosa kepada Allah, subhanallah, Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatannya. Ini momentum tahunan, Pak. Sampai kata guru saya, ini pelaporan terakhir satu bindel 1 tahun, Pak, ingin dilaporkan oleh malaikat. Dan Allah masih sebelum diterima oleh Allah, Pak, Allah membuka diri, jamaah sekalian. Adakah dari kita yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudara, jangan terlalu ekstrim berlebihan mensikapi, jangan pula terlalu ekstrim menolaknya. Kita tengah-tengah, Bapak. Bagaimana? Ya sikapi saja, ini malam ada ketentuan dari Nabi kita supaya merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta mudah-mudahan umroh saya diterima, haji saya diterima, salat 5 waktu saya diterima, infak sedekah saya diterima, zakat saya diterima, amal-amal kebaikan saya diterima. Minta kepada Allah, Pak. Engkau yang memahami, Engkau ya Allah, bagaimana isi hati kami. Terkadang kami berbuat amal kebaikan itu ada niat-niat yang bukan karenamu. Tangis ya Allah, Bapak. Dan pastikan pula dosa-dosa sebesar apapun pula dosa yang kita berbuat, merapat kepada Allah, Pak. Langitkan doa-doa terbaik kita kepada Allah. Hatta pernah bunuh orang, hatta pernah zina, hatta pernah LGBT, hatta pernah makan uang riba, hatta makan hartanya anak yatim, sampai yang sadar sesadar-sadarnya, malam itu Allah membuka pintu pertobatan kepada kita. Bapak, ini puncak karunia yang Allah berikan di bulan Sya'ban. Terus Nabi mengatakan hanya ada 2 orang, kata Nabi, yang mengganjal, Pak, yang nanti amal salehnya tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun pada malam nisfu Sya'ban dia mengangkat tangan meminta diterima kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosanya juga tidak akan diampuni oleh Allah walaupun dia beristighfar dan bertobat kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban. Terjadi kepada 2 orang, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapa dua orang ini? Yang pertama, pelaku syirik. Illa li musyrikin. Apa? Pelaku apa? Syirik. Musyrik, Pak. Menyekutukan Allah. Menduakan Allah dalam doa. Apalagi terang-terangan masih percaya kepada kekuatan di atas kekuatannya Allah. Berkolaborasi dengan jin. Suka menyimpan keris, menyimpan raja, jimat, apalagi jamaah sekalian, senang dengan dunia-dunia klinik, mistis, ya, meminta ke kuburan-kuburan yang ada dan lain sebagainya. Allah sangat tersinggung. Tidak ada dosa yang lebih kejam, lebih dahsyat, lebih berat daripada dosa syirik. Dan Allah mengatakan kepada kita, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, tidak akan mengampuni dosa pelaku syirik sampai orang itu taubatan nasuha. Ada pun dosa-dosa yang lain, Bapak, macam kita ini semua, saking banyak kadang-kadang lupa ya. Mungkin diampuni oleh Allah, Pak, karena lupanya kita. Selama sampean tidak syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apalagi pada malam nisfu Sya'ban sampean curhat, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terlalu banyak sudah dosa yang sampai begitu banyaknya, Pak, kita lupa dosa apa itu. Halo? Ya. Ini kalau mau dievaluasi, Pak, ngeri juga, Pak. Ya. Tapi sampean angkat semuanya pada Allah. Yakin Allah punya sifat ghafur. Allah punya sifat ghafar. Allah punya sifat tawwab. Dan kasih sayangnya Allah luar biasa, menamakan dirinya Rahman, Rahim, ya Tawwab, ya Ghafur, ya Ghafar. Tangis ya Allah, Pak. Asal kita tidak apa? Tidak syirik. Syirik, Pak, gak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampai yang minta pada malam nisfu Sya'ban. Oke? Mudah-mudahan tidak ada ini semua. Ya. Tolong evaluasi di rumahnya, dilihat, Pak, takut masih ada gantungan-gantungan jimat segala macam. Sambian zikir, Pak, tidak didengar zikir sambian oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga akik yang merasa, Pak, bahwa ada khadamnya segala macam, sambian enggak akan didengar oleh Allah. Ya Rab, kata Allah, selesaikan dulu urusan syirikmu itu, kata Allah. Saya jujur, Pak, di bab yang ini bagi saya selesai, mudah-mudahan selesai. Walaupun ada syirik-syirik yang kecil, Pak, tapi insya Allah tidak masuk pada kelompok yang ini, jamaah sekalian. Kalau syirik kecil kan semua kita, Pak, punya nafsu masalahnya, ya. Kita punya syahwat, jamaah sekalian. Kadang-kadang kita suka dipuji sama orang, kemudian menikmati pujian itu. Ayo, Pak, ketika dipuji sama orang, langsung sampai kaitkan dengan Allah. Ya Allah, orang itu tidak tahu bahwa saya bisa begini karenamu, ya Allah, gitu. Mainkan kita begitu terus, Pak, dan tangis ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah yang ini, insya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan, Pak, dari syirik, ya. Apalagi syirik terang-terangan, ya. Ma'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, yang kedua ini yang paling saya takuti, Bapak. Yang paling saya khawatirkan, jujur, yang nomor 2 ini. Apa itu? Asyahna fima bainahum. Wa fil mawribaya awil musyahin. Orang yang satu sama lain tidak tegur sapa lebih dari 3 hari 3 malam. Bermusuhan satu sama lain. Monggo dilihat kanan kiri, Bapak. Sambil lihat, jangan sampai kemudian ngaji tiba-tiba keluar berantem, Pak. Apalagi berantemnya urusan lemper, Pak. Berantemnya urusan tahu isi. Berantemnya urusan-urusan tidak masuk akal, jamaah sekalian. Hati-hati, Pak. Pastikan kita tidak punya musuh dalam hidup ini. Tidak punya masalah dengan siapapun pula. Hati-hati. Apalagi bermasalah dengan orang tua sendiri. Dengan mertuanya sendiri. Ini musibah. Tanpa dia sadari, Pak, dia telah mengajarkan kepada anaknya untuk tidak menghargai orang tuanya dan cucu dan kakek serta neneknya. Ya. Apalagi bermusuhan, mohon maaf, dengan samping kita, Pak, istri, dengan suami, ya, atau dengan mantan istri atau mantan suami. Mohon maaf saya berbicara begini.
Ya, kalau sudah kemudian tidak bisa ketemu, apalagi kemudian dari keduanya ada anak, jangan sampai anak jadi korban. Tunjukkan pada anak, ini Allah yang memisahkan kita. Mamamu itu dulu istrinya bapak. Sekarang kita bersaudara dengan mamamu gitu. Ibu juga begitu. Ini takdir. Tidak boleh ada permusuhan. Jangan sampai anak dibuat bingung karena kita yang pisah satu sama lain. Apalagi kemudian kita juga bermasalah dengan kakak adik kita yang satu ayah satu ibu. Dulu sebelum kita nikah akrab, begitu nikah bermasalah justru. Tukaran karena dikompori oleh iparnya masing-masing. Hati-hati. Malam itu sambil mengatakan ya Rab, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya bukan hanya malam nisfu Sya'ban ya akhi. Kapanpun pula kalau urusan permusuhan ini, apalagi malam nisfu Sya'ban. Ya, pastikan kita ini umatnya Rasulullah, hidup ini saya tidak punya musuh. Musuh saya cuma satu. Asy-syaitan. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan musuh itu musuh nyata kamu. Yang lainnya Pak, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya karakter orang beriman itu pasti bersaudara. Hati-hati dengan tetangga. Saya berharap jangan sampai kita dengan tetangga ada masalah. Sampai tidak tegur sapa satu sama lain. Hati-hati. Dengan ponaan, dengan paman. Andai kata orang tua kita berantem dengan saudaranya, kita sebagai ponaannya Pak sambung silaturahim itu. Biar bahagia orang tua kita di alam kuburnya itu, ma'asyar muslimin. Doa-doa sampean Pak tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyambung tali silaturahim, ar-rahim itu diangkat dari sifat rahmah Pak. Kasih sayang, silaturahim menyambung kasih sayang, menyambung kekerabatan. Dan kekerabatan yang sebenarnya keluarga besar kita sebelum kemana-mana, ma'asyar muslimin. Warrahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang nyambung tali silaturahimnya pasti Allah nyambung pada orang itu. Wa man wasalaha wasalahullah, wa man qata'aha qata'ahullah. Barang siapa nyambung tali silaturahimnya, Allah nyambung pada orang itu. Tapi kalau ada terputus walaupun hanya satu orang, ma'asyar muslimin, silaturahimnya, Allah juga terputus kepada orang itu, ma'asyar muslimin. Kata Nabi, hatta yastaliha, sampai orang itu akur kembali, damai kembali. Monggo, kalau umpamanya di sini ada, saya berharap pulang nanti peluan ya, cipika-cipiki Pak, dan katakan kosong-kosong. Sudah, jangan ke belakang, kita ke depan. Kita saling memaafkan. Bahkan Bapak, kalau ada orang bermasalah dengan kita, maafkan dia sebelum dia minta maaf kepada kita. Kalau kita yang berbuat salah, datangi orang itu. Mainkan WA kita Pak, mainkan telepon kita, telepon Pak, saya minta maaf. Ini sebentar lagi mau Ramadan.